Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah nang kesempatan semangken kaulah bisa beli boleh nang channel YouTube Santrinet 9 dalam pembahasan metode amsilati. Senang semangken Kak Dinto bakal jelasaki metode amsilati nang jilid situng. Nang jilid situng tentang definisi dari i'rab. Nang kitab qaidati nika dijelaskan bahwasanya senyamai i'rab engki gadinto yang dinamakan i'rab ialah perubahan akhir kalimat karena pengaruh kalimat lain. Nah, jadi sebelum kita masuk pembagian-pembagian dari i'rab, nika semakin harus mengetahui, harus ngaoningi napa Kak Dinto yang dinamakan i'rab. Jadi i'rab nika perubahan akhir kalimat karena pengaruh kalimat lain. Contoh nang lafad Zaidun. Nang lafad Zaidun nika dinamakan i'rab. Dinamakan i'rab kenapa? Karena akhir daripada lafaz Zaidun nika bisa berubah-ubah. Harokatnya nika bisa berubah-ubah. Nah, berubah nika karena pengaruh dari kalimat sebelumnya, pengaruh dari kalimat lain. Nah, nika yang dinamakan i'rab. Tapi lafaz Zaidun nika bisa emaus Zaidun, bisa emaus Zaidan, bisa juga emaus Zaidin. Nah, perubahan dari harkat dhamma, fathah sareng kasro nika dinamakan i'rab. Nah, nika yang dinamakan i'rab. Perubahan akhir kalimat karena pengaruh kalimat lain. Contoh lafaz Zaidun nika dibaca baca rofa dengan tanda dhamma nika karena menjadi fa'il. Karena menjadi fa'il maka dinamakan i'rab rofa. Bada lafaz ra'aitu. Nang lafaz Ra'aitu Zaidan nika dinamakan i'rab nasab. Kenapa? Karena nika kedudukannya menjadi maf'ul bih. Juga pada lafaz marartu bi Zaidin. Nang lafaz marartu bi Zaidin nika berubah semakin dari dun dan din nika berubah menjadi jer nika karena adanya huruf jer. Ketika pada huruf jer, kalimat yang terletak setelah huruf jer nika harus dibaca jer. Tanda jernya menggunakan kasro. Perubahan dari dhamma ke fathah dan kasro atau rofa, nasab dan jer ini dinamakan i'rab. Kenapa bisa ubah? Nikah tergantung pada kalimat-kalimat sebelumnya yang menentukan nikah kalimat-kalimat sebelumnya. Nikah yang dinamakan i'rab. Ampona ngaoningi apa nikah yang dinamakan i'rab semakin i'rab kadinto bagi menjadi 4. I'rab itu ada 4 yaitu 1 i'rab rofa, tanda aslinya dhamma, contoh ja'a Zaidun. Yang kedua i'rab nasab, tanda aslinya fathah, contoh ra'aitu Zaidan. Yang ketiga i'rab jar, tanda aslinya kasroh, contoh marartu bi Zaidin. Dan yang keempat i'rab jazam, tanda aslinya sukun, contoh lam yadrib. Dasar mana bisa sampean terongauningi dalil daripada i'rab nika bisa dilihat, bisa latih nang kitab khulasoh nang halaman 2 dari nomor 4 sampai nomor 5. Nika dalil yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bada 4. Makin lanjut
pertanyaan selanjutnya. Jadi nang kitab qaidati ini kan dilengkapi dengan tanya jawab sehingga para peserta didik nang metode Amsilati khususnya ketika belajar tentang kitab qaidati ini kan bisa cepat memahami karena bedenah tanya jawab. Nah, jadi pertanyaan saya nomor 4 Neka bahas tentang al neka kesimpulan dari pertanyaan neka al kak dinto beda ketika tada tanwin. Contoh lafad minal masjidi. Semakin lafad minal masjidi nikah kalimat yang disertai dengan al. Disertai al. Al nikah bila mana bi beda al nikah tak oleh beda tanwin. Jadi lafad minal masjidin nikah tak oleh emos minal masjidin nikah lo oleh. Nah, ketika minal masjidin nikah mau diganti dengan tanwin, ganti kalaban tanwin, maka Allah seharus buang. Nah, jadi cara mausah nikah minal masjidin, min masjidin. Nikah ketika tidak ada al. Tapi ketika ada al, nikah menjadi minal masjidi tanpa tanwin. Dasarnya dalil kadin to badan yang kitab qaidati halaman 6. Untuk pembahasan terakhir nikah bahas tentang pertanyaan saya selanjutnya tentang definisi dari isim maksur. Nah, yang dinamakan isim maksur ialah isim yang diakhiri alif maksurah. I'rabnya rafa dhamma muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, jar kasrah muqaddarah. Muqaddarah tidak bisa dilihat, dibaca dan ditulis atau dikira-kirakan. Contoh ja'al mustafa, ra'aitul mustafa dan martubil mustafa. Isim maksur nikah beda kalaban isim selain. Kenapa? Karena ketika isim maksur manabi contoh dari saya ada ja'a zaidun. Nikah zaidun i'rab rafa tandanya menggunakan dhamma. Menggunakan dhamma. Dhammana pateng jelas. Sedangkan isim maksur nikah isim maksur isim yang diakhiri alif. Badal lafaz al-mustafa. Al-Mustafa nikah sebuah lafaz yang diakhiri alif. Yang diakhiri alif. Ketika ada lafaz beda lafaz yang diakhiri alif. Contoh lafaz Al-Mustafa nikah kedudukannya menjadi fa'il dan harus beri rafa. Nikah tandanya tak oleh baring dhamma. Nikah isim maksur. Tandanya ketika tanya lagi nikah tandanya apa? Al-Mustafa nikah i'rabnya i'rab rafa. Karena menjadi fa'il, tanda rofaknya apa? Tandanya dhamma yang dikira-kirakan atau dhammah muqaddarah. Kenapa tandanya dhamma yang dikira-kirakan? Karena al-mustafa kadintoh termasuk isim maksur. Apa isim maksur? Isim yang diakhiri alif maksurah. Nikah yang dinamakan isim maksur. Jadi perbedaan ketika benih isim maksur bukan benih kalimat yang diakhiri alif, maka tandanya nikah kadinto jelas. Tapi ketika beda lafaz diakhiri alif, tanda rofa, tanda i'rab kadinto harus dikira-kirakan. Tapi tak oleh etoles doma, atau fathah atau bajian nikah tak oleh. Nikah yang dinamakan isim maksur. Jadi Kak Dinto penjelasan dari kitab qaidati nomor telok pertanyaan nomor 3 sampai nomor ke-5. Untuk selanjutnya Kak Dinto insyaallah bakal abangki nang lain bekto. Kurang lebih mohon sepora senyum batasa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Da setajana tandretan manabi beda atanya otaba request tentang penjelasan ng metode silati, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, sarang like, sarang share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng karena manabi beda video anyar nika bakal beda kabar segak dinto. Oke, sekian dari badan kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.